Kalau yang kapasitas katakanlah per hektar itu 5 ton, mereka sudah puas. Iya. Sementara di Jawa itu 10 ton mereka masih kecewa. Kalau yang di Jawa kerjanya 3 bulan mungkin 15 juta, di kita 3 bulan gajinya cuma 5 juta. Iya. Jadi situlah mungkin tidak tertarik. Tertarik. Jadi inovasi-inovasi teknologi sekarang belum ada sentuhan kepada adik-adik pesantren. Tapi kalau ini kita robah sedikit, ya insya Allah mereka lebih cenderung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Pak Ulis Muklis Azhar. Sahabat mulia dimanapun kita berada, hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam kegiatan kita bincang-bincang. Saya saat ini berada di Dayah Entrepreneur Al Muklisin di Simpang Keramat, dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana edukasi Dayah untuk bagaimana bisa Dayah itu punya santri-santrinya punya keahlian untuk bisa mempunyai keahlian di masa yang akan datang. Kebetulan di samping saya ini ada seorang teman. Beliau ini juga eksis di dalam pengembangan sumber daya yang terbaharui, Pak ya. Iya. Dan sumber daya alam yang ada di daerah kita ini. Selamat sore Pak Epi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epi, Ya. Bapak di samping sebagai seorang juga dosen ya. Ya. Kegiatan Betul. Bapak sehari-hari yang selama ini di mana, Pak? Ya. Sekali kalau saya itu backgroundnya di Politeknik Lulus Mawe, Iya. tapi dulu saya itu instruktur dulunya Iya. Pak, instruktur Politeknik Lulus Mawe, khususnya bidang elektrikal Iya. dan energi. Nah, kegiatan di samping itu saya juga penggiat daripada Forum Komunitas Hijau Kota Lulus Mawe. Iya. Forum Komunitas Hijau Kota Lulus Mawe ini merupakan binaan daripada pemerintah ataupun Jakarta, yang mana waktu tahun 2014 Jakarta itu mempunyai 112 kota kabupaten yang dibina ikut berperan serta di dalam membangun komunitas kota hijau. Lulus Mawe termasuk di dalamnya. Iya. Jadi tujuan waktu itu adalah pemerintah ingin menerapkan 8 atribut kota. Iya. Nah, 8 atribut kota itu yang berbasis green. Iya, green. Nah, green itu hijau, jadi mulai dari hijau dari perencanaan, hijau pemakaian energi, hijau tata kelola limbah, kemudian juga dengan airnya. Nah, itu bagian yang pemerintah inginkan. Tapi program ini sekarang ini sudah mulai sepi lagi. Ini sepi lagi. Tapi walaupun demikian, kita tidak tertutup kemungkinan kegiatan ini bisa boleh kita bilang kita upgrade kembali. Karena kalau kita lihat yang akan kita kembangkan ini akan berdampak kepada ekologi dan berdampak kepada ekonomi. Iya. Yang kita implementasikan nanti berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, kita tahu Aceh ini kan pendidikan itu pesantren merupakan bagian daripada pendidikan yang boleh dikatakan formal, apakah non formal, tapi sudah menjadi bagian daripada budaya orang Aceh yang merupakan pendidikan wajib. Iya, jadi untuk melanjutkan pendidikan itu nggak mesti harus universitas, nggak mesti harus sekolah SMP, SMA. Nah, tapi mereka melalui pesantren juga bisa membekali hidup dia. Nah, jadi pesantren itu kalau kita lihat bekal itu apa? Pertama bekal akhirat, tapi bekal dunia bagaimana? Nah, sementara bekal dunia ini adalah bagaimana menghidupkan ekonomi kan? Apa lapangan kerja apa setelah saya balik pesantren? Nah, jadi dengan katakanlah nanti pendidikan Dayah apa kita beri tambahan ataupun ekstrakurikuler setelah pendidikan wajibnya, apakah pengajian dan sebagainya sampai dia tamat, tapi harus ada pendidikan yang bisa menunjang ekonomi. Nah, katakanlah punya skillnya apa? Nah, kita berbicara skill, pendidikan yang Dayah harus kita tambahkan sekarang, ini mungkin kalau tingkat nasional belum begitu booming, tapi Aceh bisa menjadi pilot project kalau kita kembangkan. Untuk bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan, bahwasanya tamat pesantren itu nanti semata-mata tidak hanya pulang kampung mengaji, tapi ada kemungkinan anak ini bisa menjadi tokoh masyarakat. Nah, apa tokoh masyarakat? Apakah jadi pemimpin? Tapi dia tidak harus menjadi guru mengaji. Tapi ilmu dia itu bisa dimanfaatkan. Tapi bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Ya, dia bisa menerapkan teknologi di kampung dia. Ya, katakanlah menjadi entrepreneur.
entrepreneur, apakah nanti berbasis pertanian, kemudian apakah nanti itu perikanan ataupun peternakan dan sebagainya. Tapi ini bisa beri kita edukasi. Nah, sekarang yang mendasar manusia hidup ini Pak ada 3 hal. Itu mereka tidak bisa menghindari. Salah satu pangan. Pangan ya. Ya. Yang kedua energi. Yang ketiga tuh air. Air. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak didik pesantren ini ada 3 hal kita beri pembekalan pada mereka, itu insya Allah dia bisa mandiri. Mandiri ekonomi. Nah, tujuannya apa? Bagaimana dia nanti bisa hidup di masyarakat berbasis apa yang ada potensi sama dia. Contoh, katakanlah kita berbicara pada adik-adik ini nanti, kita berbicara bagaimana kita membuat sistem pertanian. Buat pertanian yang modern. Nah, ya, apakah nanti sistem pertanian yang terintegrasi? Apa integrasinya? Mungkin mulai dari belajar bagaimana memelihara sapi, kemudian ternak-ternak, bagaimana cara buat pakan, bagaimana buat kompos, kemudian dia balik ke kampung, dia bisa membuat entrepreneur. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga air. Nah, pesantren salah satu yang menjadi problem di daerah itu air. Airnya. Baik itu untuk air minum maupun konsumsi untuk air pemakaian hari-hari. Nah, jadi kalau ini bisa diproduksi adik-adik ini nanti suatu katakanlah dalam implementasi bisa diwujudkan dalam usaha dia, ini kan bagian dari peluang juga. Energi juga demikian. Nah, jadi kita tidak harus ada listrik, PLN dan sebagainya, tapi dengan konsep sumber daya yang ada di lokal, dia bisa. Contoh, ada tenaga matahari, dia bisa praktekkan sendiri. Lampu nggak usah ribut, dia bisa bangun sendiri. Oh, tidak ada air, tidak ada listrik. Bagaimana dengan ada air, tapi dengan tenaga matahari bisa. Nah, ini bisa kita beredukasi yang nyatanya tidak harus kuliah di perguruan tinggi. Nah, dengan hanya waktu 2 sampai 5 bulan, insya Allah adik-adik ini sudah mandiri. Sudah mandiri. Tapi kalau kita lihat ataupun cerita ke belakang, Ya, pesantren-pesantren kita waktu-waktu dulu ya, zaman-zaman orang tua kita dulu, memang lebih banyak mengelola pertanian, Pak. Iya. Jadi misalnya di samping areal pesantren, ada pertanian dan sebagainya, gitu. Dan sekarang ini kan sudah mulai berkurang, mungkin dengan pola-pola pembinaan sekarang, dengan pola-pola yang dijalankan, sehingga agak kurang dengan mengurus pertanian ini, gitu. Ini menurut Pak ini gimana ini? Ya, sebenarnya gini Pak, kalau kita ikut pesantren lama, mereka tidak tertarik. Kenapa? Bukan pesantren, maaf ya. Kalau ikut pertanian lama, mereka tidak tertarik. Kenapa? Pertanian lama kan cenderung kan pakai otot, Pak. Bukan pakai otak. Nah, kalau pertanian sekarang bagaimana? Sudah pakai otak. Mulai dari coba kombaster. Nah, kemudian planter. Kalau di luar negeri sudah planter. Penanaman itu sudah pakai mesin. Panen sudah pakai mesin. Nah, kalau sekarang mana mungkin kita tarik? Sementara mereka belum ada edukasi ke sana. Nah, mungkin sedikit aja kita beri sentuhan bagaimana teknologi pertanian sekarang itu sudah berbasis mekanisasi, otomatis kita sudah menggunakan otak di dalam mengerjakan bisnis pertanian tadi, itu sudah ada nilai tambahnya. Nah, pertama, yang kedua mengenai pupuk. Di luar negeri, ya Pak, kan kalau kita lihat jangan di luar negeri, di luar Aceh lah kita bilang, ataupun di Jawa Barat, itu cenderung untuk pupuknya aja udah tahu subsidi susah. Tapi mereka bisa membuat subsidi pupuk itu dari kompos. Dari kohi, kotoran hewan, ataupun organik. Nah, itu tujuannya apa? Pertama, meningkatkan produktivitas. Nah, dulu, maaf cakap, saya bilang, petani kalau kita sekarang mungkin masih ada di Aceh nih Pak. Kalau yang kapasitas katakanlah per hektar itu 5 ton, mereka sudah puas. Sementara di Jawa itu 10 ton mereka masih kecewa. Jadi mereka kenapa nggak? Itu tadi. Karena begitu kita konversikan dengan waktu, kalau yang di Jawa kerjanya 3 bulan mungkin 15 juta, di kita 3 bulan gajinya cuma 5 juta. Jadi situlah mungkin tidak tertarik. Jadi inovasi-inovasi teknologi sekarang belum ada sentuhan kepada adik-adik pesantren. Tapi kalau ini kita robah sedikit, ya insya Allah mereka lebih cenderung. Karena lihat apa? Kata Nabi, untuk pendapatan yang bagus itu, yang Allah reza itu pertama dari usaha pertanian, perdagangan. Nah, jadi kalaupun ini pun kita menjadi suatu, katakanlah menjadi embrionya supaya tertarik, ini mungkin tertarik lagi anak-anak, ini mungkin tidak pernah diceritakan. Seperti di daerah kita ini, Pak, ini Bapak bisa lihat kita menganut sistem integrated farming, Pak, ya. Makanya dari hewan kambing, ya, kemudian berintegrasi dengan tanaman, ya.
karena dari kotoran kambing bisa membuat pupuk gitu Iya, kan. iya, iya. Kemudian pola tanam juga kita mungkin Bapak bisa melihat di tempat ini Iya, ada sawitnya nih banyak nih, iya, iya. ya kan. Jadi orang bilang kalau misalnya ada pohon sawit Mm. tidak bisa hidup tanaman di bawahnya Iya, gitu. betul, Tapi betul. alhamdulillah ini bisa Mm. kita lakukan, dan di sini bermacam-macam aneka tanaman ya, Iya. dari terong, dari cabai, kemudian dari pepaya. Mm. Jadi memang sistem kita ketika kita buat tanaman cabai, begitu tanam cabai mau habis, Mm. pepaya kita sudah besar gitu. Iya, Nah, iya. ini yang kita ini Iya, iya. Bapak lihat nih pepayanya Iya, iya. cukup luar biasa kan. Betul, Ini betul, betul. itu nanti ini cabai udah mulai habis nih Pak, Mm, udah mm. mulai Iya, iya. udah mulai panen-panen terakhir ya. Iya, iya, Nah, betul, kemudian betul. terongnya Mm. juga itu. Ini kan pola yang kita buat, sistem bagaimana kalau saya mengatakan bahwasanya tanah itu yang dikasih makan ya, Mm. bukan tanamannya tapi tanahnya. Iya, Makanya betul. tanah, Bapak bilang tadi, pengolahan tanah yang harus memang diajarkan ya, minimal untuk santri-santri dari pesantren ini diajarkan cara menanam yang benar, Iya. cara pengolahan tanah yang benar. Iya. Ketika dia pulang kampung, dia akan bisa mengajarkan lagi masyarakat di sekitar. Iya, iya. Kemudian juga mereka bisa memperbaiki struktur-struktur tanah yang dipunyai mereka gitu. Betul, Kan ya. gitu Pak, yang Betul. sebenarnya yang harus diinginkan oleh sesuatu yang pendidikan vokasi seperti itu gitu. Iya, betul. Menurut Bapak nih Pak Epi, dengan pola-pola pembelajaran yang ada kita lihat di sini nih, untuk bisa meningkatkan skill masyarakat, kemudian dengan pola pemberdayaan, kemudian peran pemerintah sendiri, ini kan harus bagaimana sinkronisasinya ini Pak Epi? Ya. Terima kasih Pak Ulis kan. Jadi kalau kita lihat, memang kembali lagi tadi Pak Ulis sekarang ini dengan lahan yang serba multipurpose lah kita bilang. Artinya multipurpose, sawit, tanaman induknya, kemudian di sini juga ada tanam kates. Sebenarnya tumpang sari lah kalau istilahnya pertanian. Ini kita bilang itu lebih bagus. Kenapa? Memang bagaimana sistem yang farming terintegrated. Artinya terintegrated, kalaupun nanti ada katakanlah ada daun-daunan bisa jadi kompos, ada kotoran kohi, kotoran hewan itu bisa jadi kompos. Ini kan kita hanya edukasi. Jadi walaupun lahannya sempit tapi bisa membuat suatu model bahwasanya beginilah yang akan kita kerjakan sambil mereka belajar, sambil mengajar ngaji, sambil belajar bagaimana menghidupi ekonomi sekaligus pembelajaran bagi orang lain sama dia. Arti kata entrepreneur lah, timbul entrepreneur. Nah, kalau sudah tahu, maaf cakap kita bilang, sudah tahu dia bagaimana cara berbisnis, kalau basicnya tadi agama, otomatis pasti bisnisnya pasti benar. Kenapa? Ya karena agama mengajarkan bagaimana membuat suatu usaha itu jangan orang tertipu, jangan orang tersakiti, jujur. Nah, jadi kalau sekarang tuh K3, keselamatan kesehatan kerja, itu kan fisik. Cuma kalau berbicara K3 dari segi agama tadi, bagaimana orang lain nggak celaka gitu, tidak tertipu karena sudah ada agama tadi. Tapi contoh, pupuk. Kalau seandainya pupuknya organik, itu kan lebih sempurna lagi, Pak. Nah, berarti lebih sehat lagi orang yang dibangun. Nah, ilmu juga ilmu dapat juga demikian. Nah, peran pemerintah, karena kalau adik-adik yang pesantren itu kan bagian daripada sumber daya manusia kita juga, Pak. Kita jangan menomorduakan. Selama ini kan, maaf saya bilang, pendidikan formal ataupun sekolah, yang katakanlah nanti perguruan tinggi ataupun SD, SMP, SMA, mereka ada formasi kerja. Nah, sementara yang pesantren ini apakah mereka nggak butuh hidup? Kan butuh makan juga. Nah, tapi mereka setelah tamat pesantren, lapangan kerja apa bagi mereka? Tapi kesempatan waktu belajar mereka sama juga dengan umum tadi. Tapi ini harus kita persiapkan apa yang kita berikan. Jadi mengenai pendidikan anak pesantren sekarang kan, itu kan sama juga hak mereka lah. Pendidikan formal tadi dengan anak pendidikan formal itu beri edukasi pendidikan yang sifatnya vokasi. Nah, setelah pulang kampung mereka dapat apa? Jadi tidak salahnya nanti kita bersiap apakah berbasis yang konsep kita dulu ya, ingat 2014 kita membangun ekologi berdampak ekonomi berbasis kearifan lokal. Tapi bisa kita implementasikanlah kepada anak-anak yang pesantren tadi. Karena anak pesantren itu otomatis dia tuh Pak bukan dari kota banyak tapi dari kampung. Kampung Ya, dari kampung artinya Pak begitu dia menghabiskan waktu 5 sampai 7 tahun di pesantren, dia kan sudah usia produktif Pak. Nah, istilahnya Pak, kalaupun berkeluarga sudah siap. Cuma keluarga kalau nggak ada penumpang ekonomi, bagaimana? Nah, salah satunya itulah beri kearifan lokal tadi apa potensi. Tahu katakanlah dia nanti butuh di kampung itu katakanlah kita masyarakat butuh pangan. Bagaimana penyiapan pangan? Apakah sifatnya daging ataupun nanti pertanian? Berilah pendidikan di pesantren tadi.
tapi yang berbasis inovasi teknologi tentunya. Yang kedua energi juga demikian, bagaimana Iya. persiapan listrik, kemudian bagaimana juga penyediaan air, bagaimana persiapan penyediaan air bersih maupun untuk air minum Iya. maupun yang kebutuhan hari-hari dia. Mhm. Jadi tidak ribet-ribet lagi. Mhm. Nah, selama ini orang kita sering melihat begitu tidak ada air dia paksa ngambil ke sumur, ke kali jauh-jauh sampai 7 jalannya sampai 5 kilometer Iya. jauh lah gitu. Padahal teknologi sekarang tuh apa yang nggak bisa gitu Pak. Mhm. Nah jadi kenapa ini tidak diimplementasi? Karena mereka belum dapat edukasi tentang itu. Iya. Nah jadi kalau seandainya nanti di masyarakat sebelum dia pulang kampung, artinya masa pendidikan pesantren, kita memberi pengenalan teknologi-teknologi sekarang. Iya. Nah sekarang apalagi belajar sekarang nggak mesti di kampus Pak. Dengan HP ya sekarang orang Udah bisa belajar. melalui YouTube, melalui apa semua Iya. buat jaringan. Jadi kalau dia kreatif, nah kita beri yang positif bagaimana dia pun teknologi itu. Mhm. Nah, jadi tidak apa sekarang teknologi sekarang kampung sama di kota tidak ada perbedaan waktu lagi, Pak. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk mendapatkan informasi. Justru siapa yang kreatif mereka jauh lebih hebat dibandingkan orang yang hanya tinggal di kota yang nyatanya salah penggunaan sistem teknologi. Betul. Kita ingat waktu zaman Pak Barwin Hasan, beliau pernah ngomong, kalau mau sukses itu jaro bak langai mata upasai. Mhm. Jadi kalau kita mau berdagang ataupun kita mau bisnis, kita lihat pasar itu butuh apa. Mhm. Untuk melihat pasar itu kita nggak mesti harus beli koran turun ke kota kan nggak. Di internet aja butuh apa. Jangan jauh Pak, sekarang jangan jauh harga cabai. Mungkin kalau di pasar harganya 40.000. Iya. Mungkin kalau di kampung masih harga 4.000. Tapi akibat kita tidak tahu memanfaatkan teknologi, tidak ada jaringan komunikasi, tidak ada link bisnis, otomatis kita ditipu kan sama tengkolaan. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan, kenapa? Baik itu perawatan tanaman, penanaman kebutuhan kedepannya butuh apa? Inilah kita bilang tuh jarau balangai mata upasai. Pasar butuh apa? Ya tinggal kita robah aja di kampungnya. Walaupun orang lagi musim tanam padi, kalau perlu kita tanam cabai, tanam cabai. Toh nilai ekonomisnya mungkin lebih hebat cabai, kenapa harus tanam padi? Iya. Nah inilah namanya yang perlu kita beri masukan sedikit. Edukasi ya, Pak, Edukasi. ya. Padahal sebenarnya di samping kita itu cukup banyak potensi. Betul, Ya, Pak, Pak. ya. Banyak lahan yang tidur, Banyak. banyak lahan yang tidur, kemudian potensi ini kan besar sekali di samping kita. Luar biasa. Apalagi sekarang Pak, kita ini punya potensi contoh kayak Takengon. Takengon coba lihat Pak, sini kita lihat begitu harga tomat sampai 1.000 sekilo. Nah, tapi ujung-ujungnya begitu tomat mahal 5.000, 7.000, ya. Tapi terpikir nggak kita tomat itu kita jadi olah jadi saus. Iya. Nah, begitu juga telur. Nah, sementara masyarakat kita ada waktu untuk melihara ternak telur ayam ada, cuma tidak ada edukasi, tidak pernah terpikir ini ada peluang bisnis. Betul. Nah, baik demikian juga dengan ikan. Nah, kalau kita ikan yang saya pernah konsultasi sama kawan yang di Surabaya. Kita tahu di Surabaya itu salah satu kota yang apa namanya itu paling kreatif lah Pak. Ya, terutama di daerah apa namanya itu yang bekas Lapindo itu apa namanya itu? Sidoarjo. Ah, Sidoarjo. Itu kerupuk Pak. Ya. Ah, Sidoarjo. Itu Itu kerupuk. macam-macam kerupuk ya. Waduh Pak. Kulit, buah dompet apapun itu loh. Yang jelas kita bicara kerupuk. Itu kalau kita bilang ikan kita yang begini kita buang, mereka heran. Itu bisa masih konsumsi untuk makan di meja. Iya. Nah, itu yang ikan yang kita buang, mereka masih layak konsumsi makan di meja Pak. Tapi di kita kenapa nggak kita olah menjadi kerupuk paling nggak? Iya. Kaskan dengan teknologi sekarang apa nggak kita buat? Kan sambil nyantai Pak. Betul. Nah, jadi begitu nanti seandainya dulu semua ini menjadi destinasi wisata, kita sudah siap dengan makanannya, sudah siap dengan sumber daya manusianya yang kredibel, bekerja higienitasnya, kemudian potensinya warna Aceh itu apa gitu. Nah, jadi yang selama ini kita beli kerupuk-kerupuk yang maaf cakap luar Jawa itu rasanya aja ikan, tapi bukan ikan sebenarnya, esennya aja Pak. ya. Nah, itu tanpa kesadari. Betul. Cuma lantaran kemasannya bagus, teknologinya itu mereka kuasai, itu tidak lama. Sedikit aja kita brainstorming, insya Allah itu bisa adik-adik di sini. Makanya saya selalu berpedoman kepada membuat sebuah produk itu dari satu produk itu dengan turunannya Pak. Iya. Nah, tadi yang kita bapak tadi ikan turunannya apa kan. Jadi sebenarnya edukasi-edukasi inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat kita, kemudian anak-anak pesantren kita ya untuk bisa mengedukasi ini. Kenapa? Karena kalau misalnya anak-anak pesantren ya, anak-anak daya masih usia pendidikan ini kan masih apa ya, masih enak dimasukin Pak. Masih polos, masih enak diisi gitu kan dalam hal-hal seperti ini. Ya, mungkin kan kita juga melihat bagaimana apa namanya daerah-daerah luar sana yang seperti Bapak bilang tadi itu memang mereka
sudah mengidentikan bagaimana daerah mereka itu punya potensi, eee, dari barang-barang, dari bahan-bahan yang terbuang menjadi bahan-bahan yang produktif, ya berguna. mungkin dengan kemasan dengan baik Iya, gitu. betul. Ah, mungkin di sisi lain nih, ini kan Pak, kalau bisa kita lihat ini kan persoalan masalah, leadership-nya, ini kan Iya. leadership dari sebuah daerah ini sebenarnya kalau tadi Bapak mengatakan, apa namanya, Jawa Timur Mhm, kan, mhm. Surabaya dan sebagainya. Ini kan tergantung kepada leadership-nya bagaimana mengarahkan, masyarakatnya ini mau arah kemana nih sekarang ini, Iya, iya. iya kan? Iya. Seperti Bapak bilang tadi kalau saya simak tadi ketika orang datang ke sini, orang merasa nyaman, kemudian pulang dia bawa apa Iya, gitu kan, iya. oleh-olehnya apa dan sebagainya. Iya. Ini gimana Bapak Iya, melihatnya ini? iya. Ini sebenarnya inilah peran ya mungkin sama-sama ya, Iya, terutama pemerintah lah. iya, Ya, dalam hal pemerintah menjadi target kira-kira visi misi masyarakatnya mau bawa kita bawa iya, kemana gitu. Karena bagian mereka inilah bagian daripada sumber daya iya, manusia yang akan mengisi yang kita mungkin tidak mampu. iya, Ya, tapi bisa diisi oleh mereka. mhm, Inilah harus ada keseriusan. Kalaupun nanti Luas Maya menjadi kota destinasi wisata. mhm, Kalau destinasi wisata yang jelas orang akan datang kemari. Dia jelas bawa uang, Pak. mhm, Tapi dengan tujuan, ada yang nggak mereka mhm, makan ataupun mereka konsumsi? mhm, Ada nggak yang mereka dokumentasi berupa kawasan-kawasan yang indah? iya, Ada nggak yang mereka buat sebagai oleh-oleh? mhm, Nah, ini harus kita persiapkan. betul, Sementara anak-anak yang pesantren bisa kita persiapkan mereka dengan sumber daya manusia yang katakanlah mungkin akhlakul karimah sudah ada iya, sama dia dengan pesantren. iya, Sedikit aja kita beri sedikit potensi katakanlah ekonomi kreatif lah kalau sekarang. mhm, Ekonomi kreatif, pendidikan ekonomi kreatif, dia sudah bisa menjadi ekonomi kreatif yang mereka iya, lakukan gitu. mhm, Nah, buatlah suatu apalagi Luas Mawai ini tidak ada ikon khusus tentang mhm, pariwisata, Pak. iya, Ini saya lihat saat apa? Kita mau ke laut, lautnya gitu kumuh. Ini iya, maaf saya bilang, iya, pusung kumuh. Kita mau ke pesantren, pesantren demikian. iya, Sementara kita dinobatkan sebagai daerah kota syariah. Tapi begitu nanti ada suatu daerah yang akan berkunjung kembali, iya, mana saya mulai pesantren yang pendidikannya betul-betul manusia sumber daya manusianya siap pakai. iya, Baik itu untuk dunia dan akhirat. iya, Artinya untuk dunia mereka bisa apa pendidikan yang bisa menunjang mhm, ekonomi. mhm, Kalau akhirat jelas potensi dia iya, bagaimana dia menggali ilmu. Tapi begitu ada warna karakter tersendiri di pesantren, ini orang menjadi barometer. iya, Aceh menjadi target untuk mengikuti pesantren. iya, betul, Nah, ini warnanya harus kita bentuk gitu. mhm, Nah, inilah harapan kita ke pemerintah. iya, Nah, jadi ada warna sendiri. Ini harus kita celah. Kita bukan menduplikat program orang, tapi harus ada ide kita iya, sendiri berbasis kearifan lokal tadi. Nah, jadi apa manfaatnya? Ini salah satu mendatangkan uang lah Pak dari luar daerah ke iya, dalam daerah. Contoh dengan adanya kampus katakanlah di Luas Mawai, iya, adanya Politeknik, adanya Unimal, adanya STAN. iya, Itu kan orang kan buat duit kemari Pak. mhm, Pertama mereka cari kos, iya, kemudian bayar SPP. mhm, Ini kan bagian daripada mendatangkan duit. Tanpa mhm, kesadari mereka itu mendatangkan duit. Nah, apa bedanya dengan pesantren? iya. Ah, mungkin Dan juga mahasiswa yang dari luar ini juga menjadi ikon kita untuk bisa menjadi agent kita untuk mempromosi daerah ya kita gitu Pak ya. betul. Kan sepakat gitu Pak ya? Sepakat Pak, sangat Harusnya sepakat. kan, Hmm, eee, kalau saya hmm, kayak misalnya seperti UI dan hmm, sebagainya hmm, hmm, yang yang, kampus-kampus luar yang di hmm, Jakarta, hmm, UI dan sebagainya itu biasa kalau dia pulang ke kampung mereka Pak, hmm. dia mereka pakai pakai baju Alma mater. alma Betul. mater, memang diharuskan gitu, "Ini Betul. dari mana?" "Dari UI," gitu. Iya, Ya, menceritakan tentang Jakarta, menceritakan tentang daerah mereka gitu, iya, yang tempat mereka kuliah gitu kan. iya. Nah, harusnya kan Loksmawe kan seperti itu gitu, Seharusnya Pak. begitu Pak. Iya kan? Iya. Jadi mahasiswa ini dibekali dengan edukasi-edukasi dan Hmm. tentunya ya juga, Loksmawe bisa harus dijual dong, Pak, gitu. Betul. Nah, jadi ibaratnya mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan, ya. Iya, jadi agen perubahan pulang dari kampung mereka nggak tahu apa-apa. Ah, Dari kampung awal nggak apa-apa, tapi begitu sampai ke Los Mawe dia ada dua perubahan di sini. iya, Perubahan daripada mentalitas dia, mmm, kemudian termasuk ada perubahan, ada skill tersendiri iya, ada sama dia. iya, Jadi begitu nanti yang satu orang pulang ke kampung, dia juga ikut mengajak kawan-kawannya ah, menjadi contoh. Oh, coba ikut si Fulan, semua iya, dapat di sana. Nah, iya, ini yang kita bangun betul, warna tersendiri. heeh, Jadi agen perubahan itu kita harapkan kepada mahasiswa tadi, mmm, ini bagian daripada promosi kita. iya, Nah, mungkin orang tempat lain belum buat begini, Pak. Ya, iya, jadi mungkin salah satu Pak Uli salah satu kita buat pesantren tahfiz, tiba-tiba nanti mereka bisa tanam cabai begini-gini, iya, mau dilihat dari literatur Arab, iya, literatur dari Quran, hadis betul, apapun semua mereka tidak dibuat lagi lihat mmm, teknologi-teknologi bagaimana edukasi kita ambil dari berbagai sumber. iya,
Nah, kenapa? Mereka sudah siap. Karena kembali lagi tadi, polos. Dengan polosnya mereka itu sangat mudah. Apa yang mau kita tanamkan mereka? Betul. Nah, Iya. apalagi mereka konsep bagaimana mencari nafkah itu lebih cenderung ke pertanian Iya. ataupun nanti apa nama Perdagangan. perdagangan, peternakan. Iya. Bagaimana para para apa namanya nabi ataupun para sahabat dulu mencari nafkah itulah Sayyidina Utsman, bagaimana Iya. suksesnya. Iya. Nah, itu kan pebisnis. Nah, tidak ada dulu teknokrat yang ya kan? Makanya gini Pak, saya kadang-kadang ini juga gitu Pak, melihat dengan apa namanya, terhenyu juga melihat ketika Aceh dengan berbagai macam produk yang datang dari luar ya. Seperti kata Bapak tadi saus gitu kan. Kita banyak tomat, kadang-kadang ditanam tomat sama petani, tapi begitu apa jelek harganya, kita nggak tahu kemana, terakhir Iya. busuk gitu kan. Padahal kan bisa dibuat dengan saus dan sebagainya. Iya. Nah, ini sebenarnya ada sebuah rasa bagi saya Pak ya, melihat bahwa sebenarnya potensi itu besar. Kenapa? Pasar itu besar. Iya. Ya, apalagi kayak kita di Aceh ini kayak modal saus aja lah Pak. Bagaimana apa namanya kuliner-kuliner apa namanya mie kan, Iya, iya, iya. kemudian kuliner bakso dan sebagainya kan menggunakan saus gitu kan. Ini salah satu produk yang sebenarnya banyak produk-produk lain yang Iya. bisa dikelola dengan sistem kecil tapi teknologi dia. Betul. Kayak gitu. Iya. Sistem tapi dengan sebuah teknologi yang bagus dan baik gitu kan. Iya. Apalagi kita syariat Islam kan gitu. Betul. Jadi mungkin di penghujung apa kita ini Pak, Bapak apa pesan-pesan Bapak ini terhadap apa namanya anak-anak muda kita, generasi kita ini dan kemudian kepada pemerintah Iya. daerah gitu. Ya. Ini tanpa unsur apapun, Iya. saya mengapresiasi apa yang Pak Ulis sampaikan. Ya, Bahwasanya masalahnya sekarang, yang namanya problem ekonomi itu adalah supply and demand. iya, Setiap ada supply, demand siapa? iya, Jadi kalau Pak Ulis punya begini itu seandainya, contoh ini saus. Saus itu mau buat kemana? Sementara harga tomat turun, harga bawang Iya. turun, harga cabai turun. Tapi ini kalau seandainya Pak Ulis, lebih cocok ke situ kayaknya. Kenapa saya bilang? Begitu nanti ada produk daripada anak-anak tadi yang nampung Pak Ulis. iya. Nah, ini kan salah satu bagian apa? Betul. Kita sudah tahu izin apa namanya itu cara prosesnya sudah ada standar. Betul. Apakah POM-nya, apakah Iya. nanti apa namanya itu halalnya. Iya. Itu kalau seandainya itu kita kembalikan lagi, mungkin kurang produk. Akhirnya apa? Kebutuhan lebih banyak. Iya. Contoh sekarang Pak Ulis ada 12 franchise. Iya. Itu mungkin ketika itu aja mungkin anak pesantren berapa pesantren seluruh Aceh sudah buat saus mungkin kurang sausnya. Iya. Nah, inilah mungkin saya bilang perlunya suatu apa namanya dunia usaha Iya. mencintai produk lokal, terutama anak pesantren. Iya, iya. Nah, ini salah satu kalau kami buat oke Pak, tapi siapa yang jamin produk Iya, kami? iya. Ini kan masalahnya. Betul. Kalau ilmu insya Allah, pabrik, mekanisasi semua bisa. Tapi jika ada pengusaha-pengusaha yang mampu mengadop produk pesantren itu lebih halalan toiban, Betul. tapi ini menjadi warna tersendiri. Syukur-syukur usaha si Iya. kuliner tadi lebih maju. Kenapa? Ini disupport oleh pesantren, disupport oleh orang-orang yang kena hafiz, orangnya edukasinya bagus, Iya. cara buatnya juga higienitas ada, Iya. POM-nya bagus, apa namanya sertifikat halalnya jelas. Iya. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengadop produk mereka tadi. Insya Allah tidak sia-sia apa yang kita bangun Pak. Betul, betul. Nah, intinya apa? Peran pemerintah ini adil nggak dalam pemberdayaan masyarakat? Hadir nggak Pak? Hadir nggak? Betul, betul. Kita minta adil dulu Pak. Kalau udah adil, insya Allah hadir itu apa? Iya. Hadir dulu baru adil. Iya, betul. Jadi begitu nanti ada pendidikan edukasi khusus pesantren bidang ini, kita nggak usah berbicara lebih high tech Pak. Iya. Pengolahan hasil pangan aja kita berilah pesantren itu insya Allah sudah jauh memadai. Maksudnya mereka tuh begitu ke lapangan tidak perlu repot-repot kita cari lapangan kerja. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Iya. Di mana lokasi? Bisa di Semawe, bisa di Aceh Utara, bisa di Takengon. Mereka lah yang akan mengisi sentra-sentra baru. Karena masih banyak peluang Pak ya. Ini inilah Pak, ini strategi di saat pandemik ini kita harus bijak mencari alternatif lapangan kerja baru Pak. Iya. Ini peluang. Pandemi kita sendiri, COVID itu sendiri Pak. Iya. Di sana dituntut apa Pak? Higienitas. Betul. Tapi kalau seandainya kita mainkan di pesantren sebagai salah satu operator produsennya, insya Allah ini lebih aman lagi. Betul. Dengan konsep Bismillahirrahmanirrahim, jadi produk itu halal. Betul. Karena memang besarnya kita, kuatnya kita itu karena memang ada sebuah komunitas. Kemudian ada sebuah
kayak musibah seperti ini Pak, ya kayak ini kan corona ini kan, Ambil hikmah, Pak. ambil hikmah dari itu mungkin menjadi kita kuat, imun tubuh kita pun juga harus Ya, kuat kan gitu. betul, Inilah betul. yang harus kita ciptakan karena memang dengan hadirnya teguran dari Allah ini kepada kita ini bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak untuk bisa menjadikan sebuah peluang atau loncatan lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi jangan kita mengambil sesuatu yang negatif dengan hal ini kan Iya, gitu betul. ya Pak ya. Jadi mungkin jumpa kita kali ini Pak banyak yang mau kita bicarakan cuman waktu yang terbatas ya. Ya mudah-mudahan Pak ke depan ada sebuah edukasi yang perlu kita bangun ya itu perlu kita bangun itu dari bawah. Kenapa? Karena memang generasi ini ini semuanya kan untuk generasi kita Pak. Betul, betul. Kalau Paulus memikirkan hal itu bagaimana generasi kita ke depan itu harus kita siapkan untuk memegang tongkat estafet ini, tapi generasi yang betul-betul yang tadi Bapak katakan yang berakhlakul karimah, berkarakter ya, yang sudah siap semuanya, yang punya entrepreneurnya bagus, skillnya punya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya banyak peluangnya di Aceh. Betul. Makanya saya bilang Pak Ustaz kembali lagi saya tambah sedikit juga. Bosnya di sinilah kita mencari peluang baru. Jadi kita ambil hikmah Covid ini luar biasa Pak. Ya, jadi kita kalau dibilang nanti ada suatu menteri bilang kita harus hidup bersama Covid, mungkinlah strategi-strategi apa yang kita kembangkan. Betul. Jadi ini suatu hikmah pelajaran. Ini pelajaran bagi kita bagaimana kita mencari peluang baru, pemberdayaan yang selama ini tidak terbayangkan. Iya, betul. Nah, kita ambil hikmah semua ini luar biasa pelajaran bagi kita. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi ke depan kita nanti sumber daya manusia kita nanti lebih kompetitif, ada nilai jualnya lebih tinggi, sekaligus unggulan lokal itu lebih timbul Pak. Betul. Iya. Ini yang kita harapkan. Insya Allah. Terima kasih Pak Epi bincang-bincangnya di podcast kita bisa berjumpa nanti di lain waktu kita dengan tema yang lain. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Baik sahabat mulia dimanapun berada, menarik sekali tadi bincang-bincang saya dengan Pak Epi ya, yang bagaimana mengulas tentang sumber daya manusia atau sumber daya dari anak-anak santri kita di pesantren ya, bagaimana menciptakan skill-skill ya yang betul-betul bisa skill ini bisa dimanfaatkan ketika anak-anak ini selesai menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren yang ada di Lok Sumawe, Aceh Utara dan Aceh pada umumnya. Jadi kita selalu terus menggali potensi di sekeliling kita, menggali potensi di diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa tetap kuat untuk mempertahankan diri kita dan mempertahankan lingkungan kita dari hal-hal yang negatif ya. Terus bersama kami di podcast Lok Sumawe podcast Pak Ulis Muklisasar dan dengan tema dan kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.